Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dapat merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup ini dan tidak pernah kehilangan sukacita dalam menghadapi apapun dalam hidup ini. Malam ini kita akan melaksanakan ibadah doa malam menjelang Pentakosta. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai. Saudara-saudari terkasih, sudah sekitar 2 bulan kita tidak dapat berjumpa di gedung gereja karena ada pembatasan sosial berskala besar. Namun malam ini mari kita bersama bersehati datang kepada Tuhan melalui ibadah doa malam menjelang Pentakosta secara online. Mari kita bersyukur memuji Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian dari KJ nomor 15. Jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum memulai ibadah doa malam menjelang Pentakosta pada kesempatan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kiranya Engkau memberikan kasih dan karunia-Mu kepada kami pada saat ini, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, karena situasi dan kondisi yang ada pada saat ini ya Bapa. Dan kami memohon penyertaan yang hanya daripada-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini, dan kiranya hanya nama-Mu yang semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan ini. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, para murid berkumpul. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, menantikan turunnya Roh Kudus. Berkumpul bersama, beribadah bersama, seperti saat ini, walau melalui online, tidak mengurangi makna dari kebersamaan kita.
Kita dapat untuk saling menguatkan, saling menghibur, dan saling melawat dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita tidak saling berjumpa, kita dapat melakukan ini. Sebentar, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon agar Tuhan memimpin hati, pikiran, dan roh kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian dari KJ 412. Tuntun aku, Tuhan Allah. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dan adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh senang malam hari ini boleh kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama keluarga. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jadilah Roti Bagi Kehidupan, yang saya dasarkan dari firman Tuhan, yaitu dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 41, dan diakhiri dengan ayat yang ke-66. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 41 dan ayat 66. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan yang indah malam hari ini kembali kami boleh berhimpun dalam program doa malam menjelang Pentakosta. Malam hari ini kami mau belajar Tuhan, bagaimana kami harus hidup di tengah dunia ini ketika kami boleh terus merasakan kebaikan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami telah merasakan anugerah keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menyadarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan. Dalam Kristus Yesus kami mohon penyertaan Tuhan. Amin. Yohanes 6 ayat 35 sampai dengan ayat 41 dilanjutkan dengan ayat yang ke-66. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Ayat 66.
Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang selalu boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukan firman itu hari lepas hari. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti adalah salah satu makanan sumber karbohidrat yang biasa disebut sebagai makanan pokok masyarakat di Timur Tengah ataupun di negara Barat sejak zaman kuno. Biasanya dia dibuat dari bahan baku gandum, tepung gandum yang biasa disebut terigu ataupun jelai. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di negara Turki ada sebuah tradisi yang sampai sekarang masih berlangsung, yang dilakukan oleh para pembuat roti konvensional, tradisional. Kenapa saya sebut konvensional, tradisional? Karena mereka dibakar bukan dengan oven, tetapi menggunakan sebuah dapur kuno yang menggunakan bentuk seperti gua dari tanah liat, dan di sana ada perapian yang dipakai untuk memanggang roti. Yang akan saya soroti bagi saudara bukan cara pembuatan roti yang konvensional itu, tetapi di setiap toko roti yang terbuka itu cara pemasakannya, di salah satu tiangnya akan diletakkan sebuah keranjang. Keranjang itu disebut sebagai keranjang gantung. Fungsinya untuk apa? Keranjang gantung itu yang digantungkan fungsinya adalah sebagai tempat ketika ada orang yang membeli roti dengan membayar lebih, maka roti itu, kelebihan bayar itu bukan dikembalikan kembalian uang, tapi kembalian roti yang tidak dibawa, tapi diletakkan di dalam keranjang gantung itu. Dan ketika ada orang yang kesulitan makan, maka orang akan datang ke toko roti tersebut dan mereka mengungkapkan apa yang menjadi kebutuhannya. Lalu si pembeli atau si pemilik toko, maksud saya, akan mengambilkan beberapa potong roti dari keranjang itu untuk diserahkan kepada orang yang membutuhkan itu. Menariknya Bapak Ibu, orang yang meminta atau membutuhkan roti itu, dia akan mengambil secukupnya. Saya melihat sebuah video itu, ketika dia diberi 4 potong roti, maka yang 2 dia kembalikan, dan dia hanya mengambil 2 sesuai yang dia butuhkan. Luar biasa bukan Bapak Saudara? Ini sebuah kearifan lokal yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan yang terus dijaga turun-menurun. Dan ada yang lebih menarik lagi Bapak Saudara, yang menarik untuk nanti saya juga kita perhatikan, bahwa orang yang pernah mengambil atau menerima roti dari keranjang gantung itu, ketika mereka memiliki kelebihan rezeki, ketika dia bisa berbelanja atau membeli roti di toko tersebut, maka dia akan membayar lebih, dan kelebihan itu akan dimasukkan kembali ke dalam keranjang gantung, supaya nanti ketika ada orang yang membutuhkan, orang bisa mengambil dari keranjang tersebut. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Roti memang menjadi bahan pokok bagi kehidupan. Namun roti itu sendiri adalah benda mati. Tidak akan menjadi zat makanan tanpa bantuan organ tubuh yang hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan Injil Tuhan atau Injil Yohanes, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes, kita melihat bahwa Yesus menyebutkan di ayat yang ke-35 tadi bahwa dirinya adalah roti hidup, roti yang turun dari surga. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti memang menjadi bahan pokok bagi kehidupan. Namun roti itu sendiri adalah benda mati, tidak akan menjadi zat makanan tanpa bantuan organ-organ tubuh yang hidup. Dalam bacaan Injil Yohanes yang kita baca tadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup.
Tetapi roti ini bukan sesuatu yang lahiriah, bukan pula sesuatu yang terpisah dari dirinya. Bahwa Kristus adalah roti bagi jiwa seperti halnya roti biasa bagi tubuh jasmani yang memberikan zat makanan, memberikan kekuatan, memberikan nutrisi bagi tubuh. Demikian juga roti hidup itu, yaitu Kristus sendiri, akan memberikan dukungan kehidupan rohani, menjadi bahan pokok untuk kehidupan rohani kita, sama seperti roti jasmani bagi kehidupan ini. Tubuh kita masih dapat hidup tanpa makanan jasmani untuk beberapa waktu lamanya, tetapi tidak demikian dengan hati jiwa kita. Jika kita hidup tanpa Kristus, maka kita bisa binasa. Oleh sebab itu orang harus datang kepadanya untuk memperoleh roti itu, yang artinya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Injil ditulis menceritakan tentang makna dan tujuan datangnya Kristus ke tengah dunia. Injil mencatat pengajaran-pengajaran Kristus tentang hal kerajaan Allah, di mana itu adalah kehendak Allah yang harus dinyatakan ke tengah-tengah dunia. Bahwa Yesus juga datang ke dunia untuk membawa damai sejahtera, dan yang terpenting bagi saudara, kenapa Yesus disebut sebagai roti hidup? Karena Dia yang akan memberikan jaminan keselamatan, kehidupan kekal. Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus adalah roti hidup yang diberikan oleh Allah Bapa. Melalui ketaatannya melaksanakan kehendak Bapa, setiap orang percaya harus yakin penuh bahwa di dalam Kristus itu ada kebangkitan dan hidup kekal. Kematiannya, kebangkitannya pada hari ketiga, dan penampakan dirinya kepada para murid, yang pada akhirnya terangkat ke surga, menjadi bukti nyata apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Siapa saja yang percaya kepada Yesus ada dalam kedaulatan Bapa dan tidak akan terhilang untuk selama-lamanya. Bagaimana dinyatakan di ayat 37 dan 39 tadi. Sebab Bapa yang membuka mata rohani orang akan datang kepada Yesus. Jadi poinnya apa bagi saudara? Poinnya adalah bersyukurlah bahwa ada orang yang bisa percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah anugerah Allah. Banyak orang yang mendengar, mengetahui tentang kisah hidup perjalanan Yesus, baik secara langsung seperti yang dicatat dalam Injil Yohanes tadi, maupun dari kesaksian-kesaksian, tetapi ternyata dengan tidak serta-merta mereka menjadi percaya bahwa Yesus adalah roti hidup. Jadi berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, karena Dialah roti hidup yang memberi kita hidup kekal. Itu hanya bisa terjadi karena anugerah Allah semata bagi kita. Maka respon kita seharusnya adalah bersyukur atas anugerah itu, bukan bersungut-sungut. Saudara, di ayat yang terakhir 66 tadi sengaja saya kutipkan untuk memberikan gambaran ketika perkataan Yesus yang menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, memberikan sebuah penolakan yang teramat dahsyat, sehingga bukan hanya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, bahkan para muridnya pun juga akhirnya banyak yang mengundurkan diri, meninggalkan Yesus, karena mereka tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah roti dari surga, roti yang hidup. Dengan demikian, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita diajak untuk melihat kembali ke dalam diri kita. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sampai dengan detik ini masih mempercayai bahwa Yesus adalah roti dari surga, roti hidup. Tubuhnya, darahnya yang dicurahkan bagi keampunan dosa menjadi jaminan keselamatan kehidupan kekal. Dan kita bersyukur meskipun saat ini dalam pandemi kita tidak bisa merayakan perjamuan kudus, tetapi kita boleh mengenal, mengetahui, bahkan sudah merasakan
merayakan perjamuan kudus yang mengingatkan kepada kita arti roti hidup itu. Oleh sebab itu yang kedua, saudara, saya mengajak kita untuk terus hidup dalam keteguhan hati di tengah situasi pandemi saat ini. Meskipun dunia kita semakin menakutkan, mengkhawatirkan, tapi ada pengharapan keselamatan kehidupan kekal yang membuat kita yakin Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyatakan kasih-Nya kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada adik-adik dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi dasar bagi kita, bagi saudara, untuk melakukan hal yang ketiga. Mari kita menjadi roti bagi kehidupan. Kenapa, saudara? Karena kita sudah mengalami, merasakan, menikmati roti hidup itu, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka tugas kita, mandat yang Tuhan percayakan kepada kita, bagaimana kita juga membagikan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah situasi pandemi pada saat ini. Baik saudara, kembali ke dalam tradisi di Turki tentang berbagi roti tadi. Bagi saya roti itu benda mati. Tapi orang-orang yang menghidupi roti itu untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, membuat roti itu menjadi hidup. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara dan kita semua saat ini juga bisa menjadi sesuatu yang bermakna, yang berguna bagi kehidupan. Pada saat itulah kita sedang berbagi atau menjadi roti bagi kehidupan ini. Bagi Bapak Saudara yang masih bisa bekerja, lakukanlah pekerjaan itu bukan semata-mata untuk Bapak Ibu Saudara bisa tetap dapat uang, dapat pemasukan sehingga keluargamu bisa makan dan minum. Itu pun termasuk Bapak Ibu Saudara menjadi roti bagi keluargamu. Tapi lebih daripada itu yang ingin saya ajak untuk kita hayati, kita hidupi. Dengan pekerjaanmu, dengan usahamu, engkau sedang berbagi sesuatu yang membuat orang lain bisa hidup, bahkan hidup lebih baik. Dengan karya-karyamu, dengan hasil kerja, dengan uluran tangan karya, membuat orang bisa memiliki pengharapan, bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Bagi adik-adik yang mungkin sedang bersekolah, bersyukurlah ketika nanti bisa mendapat kesempatan bersekolah. Ada banyak orang yang pada situasi seperti ini tidak bisa mengakses pelajaran secara online. Oleh sebab itu, gunakanlah kesempatan yang baik ketika masih bisa mengikuti pelajaran online. Bahkan lebih daripada itu, kerjakan karya-karya adik-adik. Bahkan dengan karya-karya itu bisa disaksikan orang, teman-teman yang lain, sehingga memberikan semangat, memberikan motivasi agar orang lain, teman-teman yang lain, anak-anak yang lain juga bisa memberikan sesuatu yang memberikan dampak positif bagi kehidupan, memberikan semangat, memberikan pengharapan, cita-cita bahwa meskipun di tengah pandemi kita bisa tetap menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Ada banyak hal yang saya yakin bagi saudara, setiap kita memiliki sesuatu yang bisa kita lakukan, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi juga bisa kita gunakan untuk berguna, berdampak bagi kehidupan di sekitar kita. Tidak usah muluk-muluk untuk melakukan hal yang spektakuler, fantastis, tetapi mulai yang terdekat dari kehidupan keseharian kita. Mungkin masih ada banyak pemulung di sekitar kompleks perumahan kita yang belum pernah mendapatkan uluran tangan kita, yang mereka masih kesulitan makan, kesulitan minum, dalam arti mendapatkan kehidupan yang layak, pakaian yang pantas. Di tengah pandemi barangkali mereka tidak punya masker, berikanlah itu. Saat itulah kita sedang menjadi roti. Selamat menjadi roti Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sesuai dengan berkat dan karya yang Tuhan percayakan
kepadamu. Sebuah pujian saya ajak untuk kita nyanyikan sebagai sebuah tekad dan komitmen kita untuk menjadi roti dimanapun dan kapanpun, dan dalam situasi apapun kita mau terus menjadi berkat. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Betapa banyaknya karya-Mu sekaliannya Kau jadikan, Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Laut itu bersama Tuhan, di situ berayaplah kapal Tuhan, Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi di pungutnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Kau ambil mereka, binasa semua jadi debu.
Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Nyanyi baginya selama hidup dan bermazmur selagi itu ada. Biarlah renunganku manis terdengar, jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Mari kita menaikkan doa syafaat bersama-sama yang akan dibawakan oleh Ibu Tanti, Penatua David, dan Ibu Mahda. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami bersatu hati mendoakan bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi krisis COVID-19. Bangsa yang besar, dengan berbagai macam latar budaya dan pendidikan, tidaklah mudah untuk tetap bersatu menghadapi tantangan pandemi ini. Namun kami percaya, Tuhanlah yang selalu menolong bangsa ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat bijaksana bagi para pemimpin negeri ini, agar mereka tetap fokus mengusahakan solusi, baik dalam upaya mencegah penyegaran pandemi, maupun dalam rencana pemulihan ekonomi. Kami tahu, selalu akan ada pro dan kontra dalam tiap kebijakan yang diambil. Sebab itu Tuhan, kami memohon agar Roh Kudus memberikan damai sejahtera dalam hati rakyat Indonesia, agar kami bisa menjadi warga negara yang baik, yang patuh pada aturan, yang tidak mencari-cari kesalahan pemerintah, yang tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan pribadi ataupun golongan dalam masa pandemi ini. Tuhan, jauhkanlah bangsa ini dari orang-orang yang memiliki agenda untuk mengacaukan pemerintah ataupun situasi yang sedang tidak stabil. Dan yang terpenting, tolong bangsa ini Tuhan, agar kami terus memiliki pengharapan bahwa segala sesuatu ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia saat ini di dalam menghadapi wabah COVID ini Bapa. Biarlah Tuhan menolong gereja-gereja khususnya GKI 5 di dalam memberikan perhatian bantuan kepada jemaat
maupun masyarakat di sekitar GKI Kelima untuk tetap adil, untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, untuk membagikan kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkan saat ini, buat mereka-mereka yang terdampak atas wabah COVID ini Tuhan. Biarlah kasih Tuhan boleh mereka rasakan melalui keberadaan gereja di Delima ini Bapa. Tuhan tolong umat-Mu untuk bisa saling bersehati, saling memperhatikan satu sama lain, untuk saling berbagi satu dengan yang lain Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa kami ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para pasien yang saat ini sedang berjuang melawan sakit mereka ya Bapa, terutama untuk pasien yang saat ini sedang berjuang melawan virus COVID-19. Tuhan, kami berdoa agar mereka Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan ya Bapa. Biarlah mereka juga boleh mempunyai semangat agar mereka boleh pulih kembali. Tuhan, berkati dokter, berkati suster, berkati obat-obatan yang mereka minum, sehingga mereka boleh pulih dan mereka boleh berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing di rumah. Bapa, sungguh kami berdoa Bapa, untuk mereka semua, biar Engkau yang mau memberikan kekuatan, Engkau yang mau memberikan penghiburan kepada mereka, di mana pada saat ini mereka juga tengah sedih karena sendiri. Juga untuk keluarga yang mereka tinggalkan di rumah, berikan mereka kekuatan. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Amin. Sungguh indah firman Tuhan sudah menyapa kita di malam hari ini. Saudara-saudari terkasih, mari kita naikkan pujian. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dari NKB 193. Aku hendak tetap berhati tulus. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri rangkaian doa menjelang Pentakosta kita pada malam hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kembali boleh berhimpun dalam rangkaian doa malam menjelang Pentakosta GKI Delima tahun 2020. Terima kasih untuk mereka yang sudah terlibat, ambil bagian untuk terselenggaranya
ibadah pada malam hari ini, untuk warga aktivis Rayon Sukacita, terutama juga rekan-rekan Kominfo yang mempersiapkan untuk rangkaian kebaktian online ini. Tuhan terus memberkati karya pelayanan mereka. Dan biarlah kami semua yang juga mengikuti rangkaian doa menjelang Pentakosta ini, Tuhan, terus beroleh kekuatan, boleh terus mendapatkan hikmat, terus mendapatkan semangat yang daripada Tuhan untuk benar-benar boleh menyatakan kasih Tuhan sebagai bagian menjadi roti bagi kehidupan ini, dimanapun kami berada dan dalam situasi apapun. Untuk itu, jemaat yang dikasih Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus akan memimpinmu, akan memampukanmu untuk terus menyatakan kasih Tuhan dimanapun engkau berada dalam situasi dan keadaan apapun. Nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam hidupmu. Bapa, terima kasih. Ibadah kita malam ini sudah selesai. Terpujilah Tuhan yang sudah memimpin Pendeta Adi Cahyono bersama Rayon Sukacita yang sudah melayani di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara-saudari terkasih bersama dengan kami malam ini. Kiranya Tuhan menyertai kita selalu, memberi kita damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai Tuhan beserta kita.